Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Godly Family, belakangan ini banyak orang berbicara soal brain rot. Kondisi saat otak kita terasa tumpul, susah fokus dan kehilangan kepekaan. Bukan karena kita kurang belajar, tapi karena terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal ringan dan cepat. Video lucu, hiburan instan, scroll media sosial tanpa henti. Lama-lama pikiran jadi lelah. Tapi bukan karena dipakai berpikir berat, melainkan karena terus-menerus dipenuhi hal yang tidak menyentuh jiwa. Tapi ada yang lebih dalam dari sekedar kelelahan pikiran. Bukan cuma otak yang bisa tumpul dan mati rasa, jiwa pun bisa mengalaminya. Mungkin secara lahiriah kita masih aktif, masih datang ke gereja, masih ikut pelayanan, masih membaca Alkitab. Tapi dalam hati kita tahu ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh rutinitas. Doa terasa hambar, firman Tuhan seperti lewat begitu saja. Hati sudah tidak bergetar ketika mendengar kabar salib. Bukan karena kita kecewa dengan Tuhan, bukan. Tapi karena kita perlahan kehilangan rindu itu. Relasi berjalan tapi tidak lagi dekat melekat. Di saat seperti itu mari kita tengok sejenak kehidupan Daud. Mazmur 63 ini ditulis bukan di istana, tapi di padang gurun, dalam kelelahan, dalam pelarian. Tapi dari tempat seperti itulah Daud berseru, jiwaku haus kepadamu Tuhan. Bukan haus akan kenyamanan, bukan rindu kembali ke zona nyaman, tapi haus akan Allah sendiri. Dan itu bukan basa-basi rohani, itu jeritan dari hati yang tahu hanya Allah yang bisa memuaskan jiwa, hanya hadiratnya yang bisa menenangkan gelisah yang terdalam. Kasih Tuhan lebih berharga daripada hidup itu sendiri, kata Daud. Godly Family, dunia penuh distraksi. Banyak hal menarik tapi tidak menghidupkan. Banyak hal seru tapi tidak menyembuhkan. Tapi Tuhan tidak mencari yang selalu ingin sempurna, yang selalu ingin tampil dengan kuat. Dia tidak menunggu kita berpura-pura hidup rohani dan sempurna. Dia cukupkan dirinya bagi kita yang datang dengan penuh kejujuran dan kerapuhan. Kristus tidak datang hanya untuk memperbaiki hidup kita. Dia datang untuk membawa kita pulang ke pelukan kasih yang tidak menuntut pencapaian. Salib bukanlah simbol tuntutan, itu undangan. Undangan untuk kembali, undangan untuk disegarkan dan dipulihkan. Dan bila hari ini ada sedikit saja kerinduan kepada Tuhan di hati kita, percayalah, itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Itu karena kasih karunia sedang bekerja. Itu karena salib sudah lebih dahulu menyentuh jiwa kita, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita haus. Rasa haus itu walaupun kecil, walau samar, adalah tanda bahwa Tuhan belum menyerah atas kita. Dia rindu, dia menunggu, dia cukup untuk menyegarkan hati kita kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu hati kami, kadang kami lelah, kering, dan kehilangan arah. Mohon belas kasih-Mu menyegarkan jiwa kami dengan hadirat-Mu. Pulihkan kasih dan api yang hampir pudar dan padam. Ingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.